Ya, untuk arti separuh yang kita tahu limbah. Limbah nggak utuh kan, separuh. Saya selama ini berkarya dari karya orang. Maksudnya karya orang adalah kain yang saya kerjain dari karya saya itu bukan karya saya. Makanya saya putusin kenapa saya nggak buat kain. Tapi saya pakai apa yang udah jadi ketertarikan saya, yaitu limbah. Jadi saya jadikan limbah itu sebagai media berkarya saya, yaitu di separuh ini. Ya, karena dari situ saya lihat, loh, ini kresek kok bisa keren banget itu. Awalnya saya nggak tahu itu kresek. Ini bukan tentang produk ya. Saya tahu harga ini karya saya tahu proses saya, jadi saya kasih ke situ ya. Bukan berarti saya mau sosok jual mahal, tapi saya menghargai karya saya. Kalau di Semarang itu ya yang apa yang dilakukan Hapsos saya sangat mendukung. Utamakan fungsi daripada gengsi, jangan gengsi dong. Ya, saya Jamie. Saya sebagai desainer sama ownernya Separuh. Separuh itu adalah gabungan dari 3 orang, yaitu bude saya, bapak saya, sama ibu saya. Itu mereka berbagi dari keterbatasan mereka. Jadi digabung Separuh. Ya, untuk arti separuh yang kita tahu limbah. Limbah nggak utuh kan, separuh. Namanya nih terbentuk 2016. Jadi ceritanya di fashion saya dari sekolah dulu, saya berpetualang lah ceritanya. Saya berpetualang mencari. Saya udah fullin ilmunya, terus tiba-tiba di suatu titik saya menemui kebosanan. Saya selama ini berkarya dari karya orang. Maksudnya karya orang adalah kain yang saya kerjain dari karya saya itu bukan karya saya. Makanya saya putusin kenapa saya nggak buat kain, tapi berangkat dari ketertarikan saya untuk limbah itu udah lama, jadi saya putusin udah saya pakai apa yang udah jadi ketertarikan saya, yaitu limbah. Jadi saya jadikan limbah itu sebagai media berkarya saya, yaitu di Separuh ini. Limbah ini sebenarnya nih dari latar belakang saya dari Ambon. Dulu zaman saya SD itu saya ketertarikan terhadap limbah ini berawal dari kakak saya. Dulu zaman sekolah dulu kakak saya tuh selalu sama teman-temannya tuh tiap weekend mereka ke tempat sampah tuh ngambil limbah-limbah yang mereka pilah, terus dijadiin jadi media berkarya. Terus mereka bawa pulang ke rumah limbah yang mereka pilah itu, terus dari situ saya mulai tertarik, wah ini menarik nih. Besoknya saya ngantar sama kelompok saya, kita ya olah limbah itu yang membuat saya tertarik sama limbah. Dan di bidang fashion nih saya belajar jahit itu otodidak di kelas 4 SD. Saya belajar itu hanya saya buat sesimpel saya karena tertarik main bola dan saya jadi kiper, saya buat sarung tangan, dan itu saya belajar jahit secara otodidak. Ya beranjak itu skip. Tiba-tiba saya masuk ke fashion ini sebenarnya di SMK. Itu sebenarnya tuh kayak cemplung sih. Karena saya nggak lulus SMP ceritanya. Kakakku dia kebetulan sekolah di fashion jurusan tata busana di SMK, dan dia bilang, "Jam, kau mau nggak sekolah di sekolahku?" Mereka terima paket B. Udah, saya masuk aja daripada saya sekolah lagi, malu kan. Ya di situ juga kalau kita orang Ambon cowok sekolah di sekolah kayak SMK tata busana, tata boga, itu pasti diledekin itu. Jadi saya mutusin gimana ya, saya masuk tapi saya menutupi latar belakang saya sekolah di situ. Selama 2 tahun saya sembunyi. 2 tahun itu orang nggak tahu kalau saya sekolah di SMK Tata Busana itu. Jadi saya pergi ke sekolah, saya pakai pakaian biasa, sampai sekolah saya pakai pakaian seragam. Soalnya di sekolahku kalau kita pakai pakaian seragam sekolahnya tuh udah ketahuan kalau kamu sekolah di situ. Dan itu kalau kamu pakai itu, kamu diledekin itu sekampung. Itu orang di kampung kota nggak ngerti kalau saya sekolah di situ sampai kelas 2, dan
Pas naik kelas 3 saya di suratan takdir juga sih. Saya ditunjuk untuk mengikuti lomba lah tingkat nasional. Jurusan tata busana itu saya buat jas sama gaun. Di situ saya bisa lah mewakili provinsi. Dari situ ya udahlah, karena saya udah ya ceritanya namanya udah naik dan itu udah ya kepedean diri saya nih naik lah. Jadi dari semenjak itu saya mutusin saya pakai pakaian seragam dan saya lewat ke jalan umum. Yang biasanya saya lewat dari belakang, sekarang saya jalan ke jalan tempat umum. Jadi orang bisa tahu, orang tahu saya dari situ. Karena saya udah pede, udah percaya diri lah. Ya oke lah, apa yang kita kerjaan itu produk fashion, tapi saya nggak mau itu dikategorikan di fashion. Soalnya kalau jadi di produk fashion itu jadinya tuh produk aja. Saya mau dari karya kita tuh ada message yang kita sampaikan lah. Soalnya kalau produk aja ya hampa sih menurut saya. Untuk kalau market ya Sapporo di Semarang belum sih. Sapporo Semarang belum, tapi kalau market rata-rata di Jakarta ada, kita punya customer di Jakarta yang loyal banget. Terus di Bandung ada, di Bali. Itu baru 3 kota ini sih. Terus ya intinya customer dari Sapporo ini bukan hanya mereka beli produk terus pergi. Mereka beli terus kita jadi teman. Ya kalau limbah kayaknya orang-orang tertentu aja yang ngomongin nggak menganggap limbah tuh sih. Yang menyepelekan limbah tuh kita hitung dengan jari sih. Sekarang mereka udah menghargai tentang proses sama karya kita sih. Balik lagi, pricing harga kita lah rada. Ya optimis pasti. Soalnya gini, pertama ini bukan tentang produk ya. Ditekankan teman-teman, ini bukan tentang produk, ini tentang karya. Jadi saya menghargai karya saya, makanya saya kasih harga segitu. Ini bukan tentang produk ya. Saya tahu harga ini karya saya tahu proses saya, jadi saya kasih ke situ ya bukan berarti saya mau sosok jual mahal, tapi saya menghargai karya saya. Ya gimana ya, saya takutnya menyinggung teman-teman sih, tapi ya menurut saya ya kalau kita clothing line ya oke lah, kalau kita punya produk clothing line yang misalnya buat kaos, t-shirt, ya jumper gitu, itu menurut saya kalau hanya sekedar buat produk terus hanya ya sablon tapi di sablonnya tidak ada arti apa-apa, ya mendingan jangan. Setidaknya dari produk clothing line itu ya mereka punya apalah keresahan yang mereka sampaikan dari karya-karya mereka. Untuk itu saya ingat itu pas zaman kuliah, dulu saya kuliah kan di Malang. Jurusan tata busana, jadi guru ceritanya, IKIP Malang, UM sekarang namanya. Jadi di situ saya zaman kuliah awalnya saya belum tahu tentang permasalahan limbah fashion lah. Saya belum tahu, sesimpel saya sayang aja motong kain baru. Sesimpel itu. Tapi ya dari situ juga saya di tempat kuliah saya tuh saya sempat lewat dan di situ ada konveksi dan kain limbahnya kebuang banget. Dan dari situ saya memutuskan ya gimana sih kalau limbahnya tak olah terus saya bisa ya dapatin duit lah dari situ. Sesimpel itu dulu awalnya. Saya buat topi dan waktu itu saya titipin di ya angkringan-angkringan di Malang itu dulu. Terus beranjak waktu saya menggeluti itu dan konsistensi saya di mengolah limbah dan akhirnya saya tahu ternyata isu limbah fashion ini ya sekarang selain plastik ya limbah fashion ini salah satu penyumbang limbah sampah terbesar. Itu udah
udah bukan rahasia umum lagi sih, itu udah isu global. Sebenarnya itu karena saya sempat, ya itu ada di 2018 itu ada kegiatan gerakan secangkir semangat dari kapal api. Itu tentang sosialpreneur lah. Itu jadi pas itu ada kegiatannya itu kebetulan mereka lagi sosialisasi di Semarang sini dan saya pergi mengikuti, dan dari situ ada ya teman saya lah, sekarang jadi teman sih. Di situ ada ya mentor lokal Semarang lah, Jawa Tengah ceritanya. Itu brandnya namanya Crash Cross. Jadi di situ saya ketemu sama brand itu yang punya Mbak Desi, dan di situ saya ketemu, dan dia itu brand Crash Cross itu mengolah limbah kresek. Ya karena dari situ saya lihat, loh ini kresek kok bisa keren banget itu. Awalnya saya nggak tahu itu kresek. Saya lihat dekat deh, itu ternyata kresek. Terus kresek dirajut. Wah ini menarik. Masa saya nggak bisa sih, dengan latar belakang saya, fashion saya menggeluti selama ini, masa saya nggak bisa gitu. Terus yang ya Crash Course sendiri yang punya Crash Course itu dia nggak berlatar belakang fashion, dia berlatar belakang arsitek, tapi bisa keren. Ya itu memicu saya sih. Awalnya itu saya dari tempat kerja saya, limbah dari saya itu pertama saya pilah dulu. Jadi saya pilah, nggak tahu ini dia udah ada di otak sendiri, jadi ya dia sendiri ngomong gitu. Ya ini khususnya untuk teknik ini khususnya ini. Jadi dia sendiri bergerak sendiri tuh. Ya itu rada absurd sih. Terus saya ketemu apa pembelajaran saya selama ini, jadi teknik per teknik itu dia nongol, dia hajar otak saya, Jem ini kamu buat ini. Jadi ini kalau ngomongin untuk basic desain itu, ini teorinya nggak ada. Jadi dia tinggal apa hajar di otak, kerjain ini Jem. Jadi saya ajar, ya oke ada referensi. Kita punya referensi, tapi ya gitu. Referensi ya menurut saya kalau kalian cari produk pun saya nggak yakin ada di internet. Jadi ini lembaran dulu. Lembaran, saya pilih lembaran teknik yang mana yang mau saya masukin dulu. Jadi ini ceritanya nih limbah dari Sakiori. Jadi ini sebelumnya tuh dia udah jadi produk. Nah ini dia, misalnya kayak gini kan. Nah ini kan potongan ini kan. Jadi dari sini ada limbah pasti. Limbahnya kecil. Udah dari limbah itu saya nggak buang, saya simpan, saya taruh di sini. Kayak saya kayaknya sebenarnya ini dari saya sendiri sih, yang saya lalui sendiri lah. Soalnya ya kita kalau mau buat brand setidaknya kita nyemplung seutuhnya. Jangan kamu mau buat brand clothing terus kamu tinggal segampang, mas buatin kaos saya dong, ntar di sablon ya, motifnya ini mas, ntar kamu jual, kamu bangga sama karya. Menurut saya itu bullshit. Jangan gitu loh. Kalau saya pernah ketemu sama orang gila sih. Ya kalau saya sebutin namanya ya memang dia gila. Namanya Pak Leonard Theo Sabrata. Itu gila sih, dia kalau bilang kamu kalau nggak cemplung, kamu mau buat usaha tapi kamu nggak ngerti seluk beluk tentang usaha, itu mending kamu caw lah, jangan di dalam situ. Kalau kamu mau, kamu gulutin dari akar-akarnya sana baru kamu naik. Kalau kamu nggak nyemplung, terus kamu so-soan buat brand, ya oke, kalau kamu punya duit banyak kamu naik. Tapi itu kosong, nggak ada inilah, isilah. Jadi ya kembali lagi,
kamu ngerti kamu mau buat apa, kamu mau kemana aja dulu sih pertanyaannya, kamu mau kemana. Saya mau Sapporo ini sebagai tempat wadah kumpul-kumpul seniman lah, seniman pelaku yang ngolah limbah lah. Jadi Sapporo ya kayak tadi udah keliling teman-teman, ya Sapporo ya itu barang-barang yang ada di sini ya itu kita mau siapin untuk kedepannya. Kalau teman-teman yang mau berkarya ya ayo ke sini, alat kita lengkap, kalian mau buat apa dulu. Jadi intinya di situ. Sapporo sebagai tempat tongkrong lah kedepannya itu. Jadi kita mau rangkul semua pelaku yang ngomongin limbah ya, ayolah kesini kita ngomong. Siapapun itu nggak harus yang ya yang pokoknya konsen ke limbah lah. Kalau di Semarang itu ya yang apa yang dilakukan Hapsos saya sangat mendukung. Soalnya di Semarang kayaknya selama ini ya masih bahas tentang startup. Ya untuk produk, terus mereka bahas tentang lokal pride itu nggak ada. Yang saya tahu Jakarta, Bandung, Semarang belum. Dan saya nggak ngerti sih. Ini yang saya baru tahu Hapsos pergerakannya ya oke. Saya dukung banget. Ya pokoknya saya mau ya pergerakan kayak yang dilakukan Hapsos berlanjut, dan anak-anak Semarang yang bidang kreatif kayaknya ya rata-rata kan selama ini yang udah top-top ya. Ya oke kita belum sih dalam menuju lah. Tapi ya yang itulah rata-rata kan mereka headline itu yang udah top, yang udah desainer ternama lah. Yang kita butuh tuh yang anak-anak muda yang jiwa-jiwa gila banyak sih. Kemarin saya ketemu produk-produk gila. Ya mereka tuh kayaknya butuh diekspos dan kayaknya mereka lebih keren nih ketimbang orang-orang itu. Sorry ya. Teman-teman, intinya adalah utamakan fungsi daripada gengsi. Jangan gengsi dong. Fungsinya yang diutamakan. Oke?